Bismillah. Kalau misalkan up sampai 20 insyaallah akan kita mulai ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa'u wa dzakara wa tadhkir wa ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah, kita sekarang ya di batch yang ke-8 yang akan ngebahas seputar ziarah keliling Madinah, teman-teman. Jadi, kita akan mengetahui situs-situs bersejarah apa saja yang ada di kota Madinah, ya. Jadi, yang pertama ada yang mengenai tentang Jannatul Baqi', tempat perkuburannya keluarga Nabi Muhammad, sahabat dan umat muslimin yang lainnya, dan juga kita bakal jalan-jalan mengenai Jabal Uhud, Masjid Quba dan masjid-masjid yang lain. Nah, dan juga yang terakhir adalah agar perjalanan kita tidak berkendala saat jalan-jalan berjamaah. Nah, jadi teman-teman semua yang bergabung, mudah-mudahan kita bisa mulai dari awal sampai perjalanan kita di jam 7 pagi. Baik. Perkenalkan, saya Ustazah Amal yang mana sekarang bergabung bersama SBU untuk mengajar ya di forum ini live. Baik, yang pertama kita akan mengetahui apa sih Ustazah yang sebenarnya terjadi di Masjid Nabawi ya. Kalau kita kemarin ngomongin tentang tepatnya ya, kita berziarah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk beberapa ibadah. Yang mana ibrah-ibrah ini atau hikmah yang kita ambil saat kita berziarah ke makam orang soleh ya, yang mana juga kita berziarah ya kepada ahli baitin Nabi Muhammad SAW mutahhirin dan juga para sahabat yang mulia, maka disitulah akan menjadikan semangat kita untuk balik kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga nggak sah kalau misalkan kita nih udah sampai di kota Madinah malah kita tinggalin hal-hal tersebut dari hal-hal yang Nabi Muhammad suka banget untuk mengunjunginya. Salah satunya perkuburan yang Nabi Muhammad sukai ya untuk dikunjungi adalah pemakaman Baqi' saat di kota Madinah. Jadi ini seru banget situs-situs bersejarah ini karena mengenai hal-halnya untuk berkaitan yang berkaitan dengan apa-apa saja ya, tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ya teman-teman kalau misalkan udah sampai nih di Madinah untuk pertama kalinya atau udah keberapa kalinya, maka sebenarnya apa saja sih yang seharusnya zairin atau orang-orang yang berziarah melakukan hal-hal ibadah yang sesuai dengan rentetannya, dan apa saja sih yang dilarang selama berziarah. Baik.
Yang pertama, kita tahu ya, pemakaman Al-Baqi ya. Pemakaman Al-Baqi sendiri ya, pemakaman yang bersejarah di timurnya Masjid Nabawi ya. Jadi layaknya di Mekah, di Madinah juga ada pemakaman bersejarah yang menjadi tempat dimakamkannya para keturunan Nabi Muhammad ya, seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ya, anak-anaknya Nabi ya, perempuan-perempuan yang nanti akan saya jelasin siapa aja sih keturunan Nabi yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Lalu ada sahabah ya. Sahabah ini orang yang mana semasa di dalam perjuangannya Nabi Muhammad SAW, dan juga didapatkan di makam tersebut para syuhada, teman-teman. Sehingga pemakaman dinamakan Baqi yang terletak sekitar 500 meter di seberang timur Masjid Nabawi ya. Makam Baqi menjadi salah satu di antara tempat favorit yang dikunjungi jemaah selain makam Nabi Muhammad dan Raudhah. Jadi paling utama kalau kita mau ziarah itu ziarah dulu ke makamnya Nabi Muhammad ya. Nah, saat kita udah ziarah ke makamnya Nabi Muhammad dan sahabat yang ada di bawahnya Quba Khadra ya. Quba Khadra itu yang kita kenal dengan kubah hijau, teman-teman. Nah, di kubah hijau itu pas di bawahnya ada makamnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, sehingga kalau misalkan kita udah ziarah nih ke makam Nabi Muhammad, maka nggak asik kalau kita misalkan nggak kenal duluan dong kalau mau ziarah ke Baqi ya. Kalau kita udah kenal sama Nabi Muhammad, maka kenalkanlah juga pada diri kita sendiri tentang siapa sih keluarganya Nabi Muhammad ya, para sahabat, dan sebenarnya juga antara Raudhah ya, iya, Masjid Nabawi sama yang namanya pemakaman Baqi itu dekat, nggak jauh ya, nggak jauh, jalan kaki doang sebentar, sehingga cuma hanya memakan kira-kira 5 menit jalan kaki ya. Yang mana sebenarnya pemakaman Baqi ini cukup luas ya, yang mana sekitar 174.962 meter persegi, yang intinya luas banget. Nah, dan dikelilingi pagar tinggi. Jadi ini saya spill, teman-teman, kalau misalkan ziarah yang namanya ke Baqi, jangan heran yang diperbolehkan untuk masuk hanyalah laki-laki, dan perempuan tidak diizinkan untuk masuk ke perkuburan ini. Namun kalau mau nih buat mendoakan mereka para syuhada dan pengen dapat keberkahannya, sehingga bisa untuk para perempuan bertengger aja nih, atau stay di luarnya di luar sini buat baca tuntunan ziarah. Nah, lalu sebelum masuk dan berziarah, khususnya untuk laki-laki, nah, ke makam yang hanya ditandai dengan batu-batu ini. Jadi intinya kalau kita ke Masjid Nabawi, terus samping kirinya ada yang namanya perkuburan Baqi, itu tuh nggak ada nih, cuma hamparan plek batu, udah gitu aja sebenarnya isinya ya. Nah, jadi tanda-tandanya hanya dengan batu. Nah, jamaah pun disambut nanti pas di awal masuk ke pintu ziarah ya, akan disambut dengan baliho berisi tata cara ziarah kubur yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Baik. Nah, tentara keamanan Arab Saudi pun berjaga-jaga di gerbang dan di dalam pemakaman. Ya. Diperalati dengan pentungannya layaknya petugas satpam. Kalau misalkan ada yang merusak ya, salah satunya merusaknya apa? Merusak barang-barang ataupun fasilitas yang ada di sana. Misalkan ya menyongkel atau apa kan ya, kita nggak tahu, sehingga benar-benar dijaga ketat bagaimana sih ziarah di sana gitu. Lalu memasuki pintu gerbang terlihat hamparan pasir dan batu sebagai pertanda makam. Nah, tanda sebagian makam ada yang terlihat istimewa dengan ukuran nisan yang lebih besar serta terlihat dibangun menggunakan semen. Jadi intinya kita pas ziarah, khususnya laki-laki ya, sebenarnya saya perempuan nggak pernah masuk, cuman alhamdulillahnya saya dapat gimana sih peta dari yang namanya perkuburan Baqi. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, ada sekitar 10.000, banyak banget ya, 10.000 sahabat termasuk para syuhada perang Badar dan Uhud, dan juga dikebumikannya keluarga Nabi Muhammad SAW
yang dimakamkan di tempat tersebut. Seperti siapa saja? Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ya. Sayyidah Aisyah ini istrinya Nabi Muhammad, Fatimah Zahra anaknya Nabi Muhammad, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum itu juga keturunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada Utsman bin Affan, Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Dan juga para cucu Nabi. Sehingga baki ini juga ya teman-teman ya. Kalau kita mau lihat nih gimana sih Ustazah dari atas ya pemakaman baki. Ini teman-teman. Ini di sisi kalau kita udah masuk nih ya ke Masjid Nabawi. Ada kalau kita dari depan masjid itu otomatis ada di sisi kanan kita. Nah, itu dia ya. Ini pemakamannya yang luas sekali. Jadi ini pemakaman. Jadi orang masuk dari sini nih teman-teman. Untuk masuk berziarah lewat masuk sini. Lalu saya nggak tahu kemana lagi, ya, karena perempuan hanya boleh di sini, ya di altarnya saja. Nah kita hanya lihat lewat cerobong-cerobong ini. Yang mana hikmahnya juga bisa kita ambil untuk tidak terjadinya ikhtilat atau campur aduknya laki-laki dan perempuan yang non-mahram. Seperti itu. Ini pemakaman baki namanya. Kalau dilihat dari keseluruhan itu sampai luas sana. Ajib ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita berada di dalam, ya, gambarnya seperti ini. Yang berziarah ya, itu jelas banget Masjid Nabawi dekat sama perkuburan Baki. Sehingga cuma yang ada ya di pemakaman Baki ini nisan, pasir. Udah, ada yang enggak bernama, rata-rata enggak bernama ya. Cuman orang-orang tahu ini pemakamannya siapa dan hafal, apalagi mutawif ya. Dan juga ada panduannya dari yang pas di awal pintu teman-teman. Jadi kalau ini yang biru, tuntunan ziarah apa saja sih yang hendak dilakukan para jamaah saat mereka berziarah dan apa saja yang dilarang, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita berada di Masjid Nabawi ya, kita di sisi ini ya berbolak-balik nih pengen masuk keluar Masjid Nabawi. Di sisi kirinya kita bisa lihat setiap pagi kayak gini nih pemandangannya. Ya. Pemandangan Jannatul Baqi ini dari depan nih, ada pintu. Nah, maaf teman-teman ya, saya izin zoom lagi. Nah, teman-teman kalau misalkan mau masuk pintu ini dari depannya nih. Ini ceritanya ada jenazah di waktu Ramadan 2021. Bulan Ramadan ini teman-teman, Masya Allah tabarakallah, beliau ini saya nggak tahu siapa, dikuburkan di sini di pemakaman Baqi ya. Jadi bukan hanya sekadar keluarga Nabi saja yang dikuburkan, melainkan umat muslimin ya dioper ke sini juga pemakamannya, karena Masya Allah luas banget. Jadi orang yang berziarah itu lewatnya itu ada dari kanan, ada dari kiri. Jadi dia tuh kayak altar kayak gini ya, masuk lalu antrian buat ke dalam. Nah di pintu sini baru bisa masuk. Dan jemaahnya coba lihat, nggak ada yang perempuan ya, nggak ada nggak ada, semuanya laki-laki. Dan itulah pemandangan Jannatul Baqi ya, perkuburan surganya Baqi, pemakaman yang mana sebagian dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dan dimakamkannya lebih dari 10.000 sahabat ya. Baik. Jadi ini perkuburannya orang-orang soleh lah. Dan juga pengen banget ngasih tahu buat teman-teman semua, sebenarnya kalau ini Masjid Nabawi ya teman-teman ya, ini dari ujung ke ujung ya, ke ujung ini Masjid Nabawi semuanya. Sedangkan perkuburan Baqi kalau kita lihat lagi di zoom out ya, maka dia ada sisi di sini, di sisi kiri kita. Kalau kita masuknya dari depan ya, ini pintu depan dan ini pintu belakang teman-teman. Nah kalau kita lewatnya dari pintu depan, maka itu kita berjalan ada di sisi kanan kita pemakaman Baqi. Sedangkan kalau kita lewat dari pintu belakang itu ada di kiri ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tiap kali lewat kirim aja mereka Fatihah, sesimpel itu. Cuman kalau kita mau yang lebih detail ya teman-teman ya, kita bisa buat pasang ya. Kita bisa buat pasang yang namanya aplikasi panduan ziarah ya.
Suaranya hilang. Tes, apakah masuk? Baik. Boleh dikomen teman-teman, apakah suara-suaranya terdengar? Nah, aman ya, alhamdulillah jelas. Baik, di sini untuk teman-teman yang pengen berziarah ya, berziarah khususnya di kota Madinah, yang paling awal kan tadi kita ngomongin tentang ziarah ke Raudhah ya, untuk berziarah ke Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua itu dianjurkan untuk ke perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ini sebenarnya dua-duanya udah paket komplit karena deket banget buat perjalanannya dan juga simple. Kalau kita misalkan udah sering banget ke Masjidin Nabawi, itu udah terbiasa keliling-keliling lah jatuhnya ya. Jadi untuk gate sendiri atau gerbangnya lewat mana itu udah terbiasa. Yang penting dia ada di sisi sebelah kiri. Jadi sepanjang ini nih, dari ujung Madinah, ujung Masjidin Nabawi ya, di dalamnya itu udah ngerti kalau bahwasannya pagar yang kayak gini ya, ini pasti perkuburan Baqi' teman-teman. Dan itu sepanjang-panjangnya dari sisi sebelah kiri. Kalau dari ini ya, masuknya itu dari luar. Nah, semuanya panjang sepanjang ini dan juga sampai ke depan sana. Ada nanti patokannya. Jadi intinya ini ya, kalau udah ngeliatin ada pagar ini, udah kirim Fatihah aja ke beliau ya. Ini perkuburan orang-orang saleh teman-teman. Sehingga sebenarnya ada panduan yang paling lengkap buat teman-teman semua buat download aplikasinya. Panduan ziarah umroh dari Ba'alawi. Coba kita buka ya. Sebenarnya ini sangat-sangat bermanfaat dengan adanya kemajuan teknologi. Jadi saat kita masuk nih aplikasi ya teman-teman ya. Tadi sebelumnya kita klik aplikasinya Ba'alawi. Lalu kita lihat ada tulisan tuntunan ziarah ya. Tuntunan ziarah. Nah, saat kita terbuka tuntunan ziarah ini, maka di sini ada panduan dan ada juga rentetan mengenai gambar-gambar yang bersangkutan di tempat tersebut. Jadi kalau kita ke Makkah Al-Mukarramah ya, ada gimana sih tuntunannya, niat umroh dan haji, doa masuk Mekah, doa ketika tawaf, sa'i, ini udah keren banget deh. Apalagi ziarahnya, kalau yang kita ke Mekah ya, itu di batch yang keempat kalau nggak salah, atau batch yang keberapa, kita ngobrolin tentang ziarah di kota Mekah, yang mana di situ ya terdapat perkuburan orang-orang saleh, khususnya keluarganya Nabi Muhammad, istrinya khususnya Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, namanya ahlu hajun ya, orang-orang yang dikuburkan di perkuburan hajun. Lalu di sana juga ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar ya, dan Abdullah bin Zubair. Nah, ini udah paket lengkap teman-teman ya. Ini udah ada kemudahan yang mana juga kita bisa, kalau misalkan khususnya laki-laki buat masuk ke sana, ada peta ma'lanya. Nah, biasanya untuk perempuan nih yang berziarah ya, berziarah ke pemakaman ma'la namanya, maka biasanya itu perempuan-perempuan hanya di ujung-ujung sini saja ya, di luar. Tapi tetap bisa ngintip secara luas ya, dari sini untuk ke pemakaman yang luas, yang mana hanya bebatuan yang ada di semen ya, bebatuan dan tanah yang terhampar. Sehingga untuk laki-laki, masya Allah, mereka dikasih kemudahan dan dapat kemuliaan biar bisa masuk ke dalam ya, dan melihat secara langsung. Sebenarnya hikmahnya adalah biar tadi nggak terjadi ikhtilat ya, atau tabrakan, karena memang jalannya pun agak lumayan kecil nih, jalannya agak kecil. Dan juga berziarah itu gak harus dengan kita masuk ya ke dalam, tapi cukup kalau untuk perempuan di luar ini saja ya. Ini udah paket lengkap teman-teman ya. Sayyidah Asma itu di mana perkuburannya? Nah, karena memang mereka itu ya kelihatannya cuma ada pakai nomor-nomor gitu di dinding. Setiap dinding di sini ada dinding putih, ditulisin pemakaman ini dengan nomor seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman semua mau lebih enak ya udah tinggal download aja, namanya aplikasi Ba'alawi ya. Ini kalau nggak salah cuma bisa buat Android ya, kalau nggak salah. Kemarin pernah juga orang pakai yang iPhone ya, ada yang nggak bisa masuk
Cuman kalau Android aman. Namanya Ba'alawi ya. Ba'alawi. Baik, ini mengenai pemakaman Ma'la. Pemakaman Hajun berbeda ya sama Ma'la ya, teman-teman ya. Pemakaman Hajun ini ada di agak jauh. Pernah saya ke Hajun ya, dan Ma'la ini berbeda tempatnya. Baik. Ini kemarin ngebahasin Mekah itu udah lengkap ya, tutorial apa sih doanya segala macem, sehingga ini di batch yang keempat, entah 1 minggu yang lalu teman-temannya kita udah bahas, sehingga kita tuh pengennya ngomongin tentang pemakaman baki, tapi kalau kepo ya udah saya lanjutin aja ya yang kedua nih, muwajah hujrah Nabi, yang mana muwajah artinya menghadap ke hujrah kamarnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kamarnya Nabi ini juga kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, tempat di kebumikannya Nabi Muhammad SAW. Nah, masya Allahnya untuk aplikasi ini lengkap banget teman-teman untuk baca ziarah Nabi dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini keturunannya Nabi Muhammad SAW ya, yang mana beliau itu berasal dari negara Yaman, khususnya Hadramut. Nah, Hadramut. Lalu sebenarnya ini cukup baca satu ya, baca 1 atau 2 kalau misalkan bacanya bisa cepat. Nah, jadi intinya benar kata Kak Evi ya, kalau ziarah ke makam Nabi Muhammad ikuti aturan dan aturan selama kita berada di Masjidin Nabawi, khususnya pas lagi di Raudhah. Karena antriannya banyak dan juga pengen kita semuanya mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah dengan antrian yang baik, maka udah cukup kita misalkan nih dikasih 20 menit untuk sholat 2 rakaat dan juga berdoa di dalamnya ya. Aplikasinya apa Ustazah? Ini aplikasinya Ba'alawi ya, Ba'alawi. Jadi ini teman-teman, aplikasi yang saya pakai ini Ba'alawi ya. Ini udah lengkap banget. Kalau misalkan teman-teman ya lupa nih ketinggalan buku zikir, masih kita punya HP, kita gunain aplikasi Ba'alawi ini ya. Boleh nanti kasih rate ya bintang 5 teman-teman. Buat app ini aplikasi bagus banget. Nah, bahasanya masya Allah ini bahasa Indonesia teman-teman, nggak ada bahasa yang lain. Kalau misalkan teman-teman mau ngaji baca Al-Quran, tinggal klik aja Al-Quran. Kalau mau baca zikir siang malam, tinggal klik aja baca zikir siang malam. Mau hari Jumat itu kebetulan hari Jumat, maka tinggal aja baca. Mau baca hari Jumat, mau baca apa. Nah, ada panduannya, bahkan sunnahnya dan adabnya pada hari Jumat bagaimana. Nah, lalu bacaan-bacaannya juga misalkan kita merasa pas bacaan kita itu sangat sulit, maka bisa dituntun saat kita membaca Al-Qurannya bersama qari yang ada di dalam sini ya. Iya, masya Allah, untuk Kak Lilis Ba'alawi lengkap, barusan udah di download. Iya, ini bagus banget ya. Jadi untuk teman-teman nih misalkan kan biasanya kita kemana-mana bawanya buku ya, buku kayak wirid segala macam. Nah, di saat pengen banget memanfaatkan gadget kita dengan baik, nggak apa-apa, pakai buat berzikir ya. Ini, jadi ada wirid-wiridnya. Jadi kita misalkan klik 1 ya. Nah, ini membantu sih. Kalau misalkan teman-teman kan ngelihat nih sekarang di aplikasi ini ada bahasa Indonesia, Arab dan Latin. Sehingga kalau misalkan teman-teman pengen baca di aplikasi ini ya dengan cara pengen Arab aja semua ya. Ini wirid Syekh Abu Bakar bin Salim ya, wirid Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Nah, kalau mau ganti mode bahasa, maka ganti dari sini. Ada bahasa Inggris, Indonesia, Perancis ya. Dan juga ada bahasa Arab. Mana Arabiyah, Al-Arabiyah ya, Al-Arabiyah. Maka tinggal klik aja kalau pengen bahasa Arab semua ya. Nah, ini langsung berubah dia. Ini ya. Jadi langsung berubah. Nah, tinggal klik aja. Kalau pengen Arabiyah semua, tinggal klik mode bahasa yang ada di sisi kanan di samping bintang ya. Maka jelas kita tinggal berubah aja. Misalkan mau bahasa Inggris pun ya, untuk belajar bahasa Inggris, dia menerjemahkan ya dengan bacaannya wirid Syekh Abu Bakar bin Salim ini dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris ya. Dan ini bisa dipakai untuk siapapun. Bahkan ini di aplikasinya sampai ke Perancis sana teman-teman. Ajib ya. Nah, ini bahasa Perancisnya. Masya Allah. Alhamdulillah aku lagi ngamalin Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Masya Allah, tabarakallah, barakah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Memang kenapa sih Ustazah orang itu sebenarnya dianjurkan banget buat baca wirid.
Nah, kenapa sih, apa hikmah dibalik kita dianjurkan membaca wirid? Mau wirid pagi petang ya, mau wirid al-ma'thurat boleh, wirid wirid latif boleh, pengen apa aja yang berkaitan masih dengan wirid. Artinya sendiri wirid adalah penjagaan, yang mana seseorang yang membaca wirid tersebut atau zikir-zikir yang dimana wirid tersebut, satu, isinya ya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bertahmid, bersalawat, juga ada isinya kepada Nabi Muhammad dan macam-macam, ada bacaan Al-Qur'an, sehingga orang yang ngebacainnya ya dengan seizin Allah akan dijaga selama pagi ke sorenya, sore ke malamnya, sehingga besoknya lagi bakal Allah jaga dengan dia mengamalkan sehari-hari ya bacaan tersebut. Nah, itu untuk gambarannya aplikasi ini ya. Ini udah lengkap banget, ada Al-Quran, zikir, wirid, dan kumpulan bacaan sholawat. Kalau misalkan sholawat kan paling warid dari Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Muhammad. Cuman kalau kumpulan bacaan sholawat yang ada di sini, ini banyak teman-teman. Kalau misalkan mau baca sholawat yang lain ya, ini udah lengkap banget, parah, Masya Allah. Nah di sini kita balik lagi ke tuntunan ziarah ya. Jadi ada hizib, ada rotib, ada maulid, hadrah, qasidah, amalan pada hari-hari mulia, doa sehari-hari, biografi dan referensi. Untuk panduan umroh saya belum nemu aplikasinya ya teman-teman ya. Cuman untuk yang aplikasi Ba'alawi ini ya, lebih sering saya pakai saat kita berziarah aja. Saat saya dan teman-teman ya, saya dan teman-teman berziarah pakai aplikasi ini. Memudahkan di saat misalkan buku saya terlalu tebal untuk dibawa ya, atau misalkan karena ketinggalan ya. Karena waktu itu aplikasi ini karena lebih ringan ya, masuk ke tas, dan juga saat kita misalkan dapat nih tasreh, dia keluar tasrehnya, kita dapatnya dadakan lebih awal. Nah, waktu itu setelah Covid saya berziarah. Setelah Covid, jadi memang agak ketar-ketir pas ngerebut tasreh ya. Ngerebut tasreh itu agak sulit. Jadi Masya Allah, ini penulisnya ya yang ada di grup Ba'alawi ini orang-orang saleh, masih keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini amalan-amalannya keturunan Sadah Ali Ba'alawi ya. Tuntunan ziarah di pemakaman Hujurat Nabi Muhammad ini bisa diambil satu aja misalkan ya, kalau ngerasa panjang banget Ustazah, ya nggak apa-apa, baca aja salah satu dari bacaan ziarah, mau dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini Masya Allah tabarakallah, beliau ini alim ulama ya di Hadramut atau di provinsi Hadramut. Nah, beliau berasal dari Seun teman-teman. Yang kalau tahu kota Tarim tuh, nah Tarim ada di samping-sampingnya lagi tempat-tempat yang kita sebut desa-desa lah. Nah, beliau Habib Ali itu ada di kota Seunnya, kota Seun, tapi ya agak kecil lah. Jadi kalau kita lihat itu tuh kayak desa tapi masih disebut dengan kota kecil. Yang mana kalau kita ke bandara Seun nih, namanya Seun. Nah, di situ tempat kelahirannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana beliau Habib Ali Habsyi ini juga salah satu pengarang dari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab Maulid Simtud Durar teman-teman, yang biasanya dipakai dipakai seluruh Indonesia teman-teman setiap kali bulan Maulid, khususnya di Banjar ya. Ayo yang Banjar boleh di komen apakah di sini ada orang Banjar. Nah, lalu bacaan ziarah Nabi yang kedua ada dari Habib Abdul Qadir As-Segaf ya, dan juga ada dari Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Ada bacaan ziarah Nabi dari Habib Umar bin Hafidh. Nah, Habib Umar bin Hafidh nih ya, bacaan ziarah dari Habib Umar bin Hafidh itu ada ziarah pertama, kedua, ketiga, keempat teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa juga baca. Misalkan ini ziarah pertamaku, ya udah ziarah pertamaku. Nah, baca dari awal sampai akhir. Tapi Masya Allah ini panjang pol teman-teman ya, sehingga harus dilatih nih lisan kita untuk terbiasa berziarah. Untuk membaca bacaan ziarah maksudnya sumaya qara wirdus Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Masya Allah ini lumayan panjang, cuman gak apa-apa, pas udah di pintu Raudhah tinggal cicil aja bacaannya. Nah, jadi hatamnya di depan gurfah atau hujurahnya Nabi Muhammad, seperti itu ya, biar gak terlalu mepet sama jamaah-jamaah yang lain. Pas udah niat ziarah dari awal pintu masuk, karena kita dikasihnya 20 menit, yang mana juga tempat kita sholat itu termasuk sempit ya teman-teman. Mau gak mau bacalah seketika itu pula pas sebelum masuk ke Raudhah.
Pas masuk ke Raudhah tinggal hatamin sisanya aja ya. Terus salam kepada Nabi Muhammad. Nah, itu untuk ziarah ya. Bisa dipakai versi yang mana yang kita suka ya. Semuanya insya Allah jadi qabul ya, doa dan hajat kita saat kita benar-benar yakin bahwasannya Allah Maha mengabulkan doa. Baik, pemakaman Baqi teman-teman. Karena kita masih jalan-jalan di Madinah ceritanya. Di pemakaman Baqi ya ada petanya. Buat yang mau tahu pemakaman Baqi, maka pemakaman Baqi itu seperti ini. Kan tadi kita udah lihat nih, kalau dari atas tuh cuma hamparan, nggak ada nama-namanya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau lihat ini pemakamannya itu ada yang blok-blok ya, ada blok-blok A, B, C, D. Sehingga di blok A siapa saja sih orang-orang yang termasuk dari kibarnya. Kibar itu orang-orang pembesarnya ya, yang berada di pemakaman tersebut. Nah, ini udah detail teman-teman ya. Setiap kuburan yang ada di petakin itu dikasih nama. Jadi untuk teman-teman yang misalkan nih ziarah, tapi ternyata nggak ada mutawifnya yang ngasih tahu ini perkuburan siapa sih gitu kan, mau nggak mau ya udah tinggal baca aja petanya ini ya. Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin ini istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri-istrinya Nabi ya itu dimakamkan di sini rata-rata ya. Jadi ada Sayyidah Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab bin Jahsh ya, Zainab binti Khuzaimah, Saudah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, wa Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini pemakamannya nanti di blok A. Oh, di blok A di sini berarti masih di bagian depan. Kalau nggak salah di bagian depan teman-teman ya. Lalu kalau kita ke blok B ada Syuhada Harrah, perang Harrah. Lalu yang ke C ya ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidah Halimatus Sa'diyah ya. Ada juga yang D Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Dan ini sebenarnya bisa kita perjelas lagi ya, siapa sih orang-orang ini. Mau nggak mau pelajarin aja deh pelajaran sirah nabawiyah atau mengenai biografi ya. Nah, mengenai pelajaran biografinya ini bagus banget buat panduan kita selama berumroh ya. Baik, nah pemakamannya tadi kita udah ngerti ya. Oh, pemakamannya di sini-sini. Nah, pas ziarah ahli baitin Nabi, karena memang ya teman-teman kita balik ke aplikasi Kilo Notes yang saya tulis-tulis di sini ya. Saya izin kasih. Nah, ini kan tuntunan ziarah, buat download aplikasinya ya. Nah, lalu ziarah Al-Baqi ini teman-teman ya sangat dianjurkan seseorang untuk berziarah ke sana. Karena apa? Nabi Muhammad sendiri sangat-sangat sering berkunjung. Beliau sangat menghormati jasa-jasa para syuhada dan juga sangat mencintai keluarganya yang mana bersemayam jasad-jasadnya di tanah tersebut, dan menziarahi ahli kubur Baqi ini yang di dalamnya terdapat jasad yang mulia ya. Siapa aja? Satu, keluarga Nabi, sahabat Nabi, bibi-bibinya Nabi, ibu susuannya Nabi, dan juga bersemayam jasad umat muslimin yang lain ya. Jadi nggak hanya sekadar keluarga Nabi dan sahabat dan bibi-bibinya, tapi juga jasad umat muslimin yang wafat dikuburkan di sana juga. Nah, jadi ini sebenarnya saya ngambil doanya ya, doa yang paling simpel nih buat teman-teman, buat misalkan ziarah ke perkuburan apapun ya. Ini yang paling pendek nih teman-teman ya. Saya kasih ini buku saya dari Tarim nih, Dalil Mu'tamar Wazair ya, dari Travel Maunah. Jadi kalau teman-teman semua berziarah cuma bisa sebentar doang nih masalahnya, nggak punya waktu yang sangat luas, mau nggak apa-apa, baca doa assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad assalam ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah al-mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun ya. Ini paling pendeknya nih. Tapi misalkan kalau kalian ada yang mau lagi, sudah ini masih panjang, sudah ini sampai bawah ya, cuma saya baca aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna. Ini kepotong teman-teman ya. Salafuna wa nahnu bil athar. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin antum lana farat wa inna bikum lahiqun Allahumma la tahrumna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen lagi yang paling pendek,
Cuma assalamualaikum ya ahlul kubur walakumul fatihah, udah itu doang. Assalamualaikum kepada kalian wahai ahli kubur, saya kirimkan Fatihah untuk kalian gitu. Udah langsung baca bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladhdallin, selesai. Itu yang paling pendek, misalkan nggak bisa punya waktu yang panjang. Saya sempat ziarah terakhir saya berada di Madinah hanya untuk mukus sebentar. Jadi hanya bisa di Madinah itu 5 jam. Jadi biasanya orang ziarah ke Madinah itu berhari-hari, saya cuma 5 jam. Kebetulan qadarullah kehamilan saat itu, kehamilan pertama membawa saya harus cepat pulang ke Indonesia karena keadaan darurat demi maslahat bayi. Jadi mau nggak mau saya ziarah itu nggak sempat, cuma dari luar aja. Nah jadi untuk teman-teman ya yang nggak bisa, atau misalkan kesempatan, aduh aku nggak dapet tasreh, sedih galau teman-teman ya, nggak bisa masuk buat ke Raudhah, misalkan pun karena waktunya sangat sempit, mau nggak mau dari luar pun kita berziarah dengan niat hati kita ada ya, kita niatin dari dalam hati buat berziarah, meskipun kita nggak nampak tuh kuburannya, maka nggak apa-apa, baca dari luar salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Nah jadi nanti salam juga ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah kirim Fatihah setelahnya ya, untuk berziarah yang paling simpel, yang cuma misalkan sama kejadiannya kayak saya, cuma berada di kota Madinah cuma 5 jam kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya pernah berziarahnya itu untuk waktu yang paling luas selama bulan Ramadan 15 hari kira-kira. Nah itu Masya Allah bisa ziarah buat 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali juga bisa. Cuman lihat situasi kita masing-masing ya, gimana pas lagi berziarah. Lalu ini saya tuliskan ya, apa aja sih siapa saja jasad-jasad mulia di pemakaman Baqi'. Nah ya, yang di batch yang pertama ya, yang di kolom pertama itu kita bakal kenalan dengan keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad ini punya anak dari pernikahannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ya, Sayyidatuna Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini ada nanti ketemu namanya Al Hasan bin Ali, Ali bin Hasan, Al-Abbas, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir, ini nih masih keturunannya ya. Lalu di sini ada yang kedua, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Nabi itu ada 7 orang teman-teman. Nah yang di pemakaman Baqi' ini ada 2 orang, Ruqayyah sama Ummul Kulsum. Dan juga sebenarnya termasuk dari ini Fatimah Az-Zahra ya, yang mana Ruqayyah sama Ummul Kulsum ini wafat nih pas di zamannya Nabi. Sedangkan Fatimah Az-Zahra itu setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidatuna Fatimah masih hidup, sehingga Sayyidah Fatimah masih dikasih umur selama 6 bulan baru wafat setelah ayahnya. Nah seperti itu ya. Tapi Sayyidah Fatimah menghasilkan anak yang masih hidup ya, yang kita kenal sampai sekarang adalah habaibuna ya, wasyaraif. Nah yang mana mereka semua masih memegang panji-panjinya Nabi, sehingga untuk Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu terputus nasabnya ya, karena wafat anak-anaknya. Lalu ayat ketiga ada bibi-bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah dan Atikah. Lalu yang keempat ada istri-istrinya Nabi ya. Kalau ini saya kasih lebih lebih tertata aja, biar nanti kalau misalkan di aplikasi Ba'alawi kelihatannya masih bingung ya, cuma hanya tanda-tanda dengan kuburannya, maka ini hanya nama-nama saja. Mungkin dari teman-teman semua pengen tahu siapa sih Fatimah Az-Zahra, ya udah silakan cari biografi beliau dengan guru-guru yang bersanad. Misalkan Fatimah Az-Zahra ada di salah satu IG-nya siapa gitu. Nah, itu bisa dibaca. Yang mana misalkan beliau ini memang jelas ya sanad keilmuannya dan bisa menjelaskan di dalamnya. Lalu ada nih istri-istri Nabi itu siapa aja. Sebenarnya Masya Allah saya dulu pernah sempat belanja buku, tapi nggak tahu apakah ini bisa didapetin di mana, nggak tahu. Ini dari Dr. Alwi bin Syihabuddin ya, guru besar bidang hadis di Universitas Hadramut Yaman, yang ngarangin tentang sesimpel-simpelnya sejarah-sejarah Ummahatul Mukminin ya, istri-istrinya Nabi. Ya, ini ajib banget buat teman-teman kalau belajar mah enak, ini tipis. Ya. Ini saya belinya di Kota Tarim, teman-teman. Jauh banget belinya.
Karena kebetulan ngeliatin loh kok ada bahasa Indonesia di Kota Tarim, lalu saya beli. Ini cuma ngomongin kayak soal tanya jawab, jadi dia nggak bertele-tele. Kalau orang nanya siapa sih yang menyarankan Rasul untuk menikahi sesudah wafat Sayyidah Khadijah, yang menyarankan adalah Sayyidah Khawlah binti Hakim. Jadi ini hanya sekadar Q&A yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman pelajarin ya. Nah, untuk mengenal tentang istri-istrinya Nabi. Ada buah hatinya Rasul. Buah hatinya Rasul ini mengenai tentang anak-anaknya Nabi. Anaknya Nabi yang pertama siapa? Lalu kapan wafatnya gitu. Siapakah anak Rasulullah yang paling kecil? Sayyidatuna Fatimah Zahra ya. Nah, ini dikarang oleh Dr. Alwi bin Syihabuddin ya. Ini bagus banget. Kalau mau tahu tentang sahabah ini juga. Cuman yaitu teman-teman kalau misalkan ada dapat boleh kasih tahu saya di mana ini jualnya kalau di Indonesia. Ini saya beli sendiri kebetulan di Kota Tarim. Ya. Ini untuk Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin. Lalu 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, ini bagus banget buat dipelajarin sebenarnya. Jadi kalau misalkan cuma 4 kayak gini, 4 bundle ya, buat bekal kita umroh ini udah mantep banget gitu. Kalau misalkan teman-teman pun ngerasa kayak aduh, aku suka banget baca, itu masih kurang, ya udah teman-teman bisa buat beli buku ya. Ini Rahiqul Maktum, ini versi terjemahan Indonesianya. Rahiqul Maktum ya, Sirah Nabawiyah, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ini Masya Allah, ini musabaqah atau perlombaan yang telah dilaksanakan seluruh dunia, dan beliau adalah orang yang juara 1 dari penyelenggaraan Rabitul Alamul Islami ya. Tebelnya setebel ini teman-teman, setebelnya setebel ini, dan berat banget bukunya. Nah, itu buat Sirah Nabawiyah, yang mana itu lengkap banget kalau mau berziarah. Kalau udah bekalin bolehlah. Kalau misalkan teman-teman mau ziarah, kasih target sebelum kita berangkat, oh aku pengen kenal sama keluarganya Nabi Muhammad, aku pengen khatam yang namanya Sirah Nabawiyah, dan aku bisa misalkan terbiasa untuk melatih diri shalawat 10.000 kali per hari dan macam-macam, itu boleh ya kayak gitu. Lalu kita lanjut ya ke nomor 5. Ini sebenarnya ada masih kaitannya dengan Sayyidina Ali. Agil ini ada yang bilang ini saudaranya Sayyidina Ali, ahnya, dan juga saya nggak tahu kok ada orang tiba-tiba nulis anaknya Sayyidina Ali, sehingga saya perlu telusuri lagi ya. Ini wallahu alam, karena saya belum pernah masuk. Tapi ada nih teman-teman gambar-gambar yang mana saya dapetin dari inti-inti yang orang dapetin ya. Ini Jannatul Baqi kalau dari luar. Pas kita masuk, kita jalan nih teman-teman, kayak gini perkuburannya, perkuburan orang-orang yang Masya Allah. Nah, di sini ada makam Imam Malik bin Anas ya, ada makamnya. Cuman lihat nisannya hanya sekadar batu dan kerikil. Nah, ini makam Al-Imam Nafi' sahibul qiraat. Lalu ada makam Sayyidina Aqil bin Abi Talib. Sayyidina Aqil bin Abi Talib ya. Lalu makam Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Nah, itu teman-teman nanti misalkan ada mutawifnya, enak tuh dikasih tahu siapa sih orang-orang tersebut gitu. Katanya perempuan gak bisa masuk Al-Baqi. Iya, perempuan gak bisa. Dan ini foto saya ambil dan saya izin lewat salah satu akun kakak angkatan saya yang laki-laki ya, punyanya Habib Hasan Alaidrus kalau gak salah. Nah, dan itu teman suami saya. Jadi saya minta izin buat untuk gambaran ya. Mudah-mudahan amal jariahnya sampai ke beliau juga. Nah, perempuan jadi hanya cukup berdoa atau misalkan berziarah ya, berziarah di pinggir-pinggirnya saja, di batas pagar ya. Nah, ini juga makam Ibrahim, putranya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad punya anak dari Maria Al-Qibtiyah selain dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang mana namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim ini wafat pas lagi unyu-unyunya, lagi lucu-lucunya, di mana beliau itu masih bayi umur 6 bulan ya, masih celoteh-celoteh. Jadi sedih banget Nabi Muhammad, yang mana hikmahnya juga Allah Subhanahu wa taala ngasih keturunannya itu perempuan ya, hanya satu yang masih hidup dan bertanasul dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi
si Ibrahim ini anaknya Nabi Muhammad ya, wafat pas masih kecil. Jadi Nabi Muhammad itu sedih banget ya, keturunannya yang laki-laki pada wafat, dan itu rata-rata di umur beliau yang belia ya, anak-anak kecilnya. Lalu ini makamnya bibi-bibinya Nabi ya, Sayyidah Sofia dan Atikah. Nah, lalu ada makam Halimah, Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, ibu susunya Nabi ya. Halimah, Sayyidatu Halimah. Mulia banget beliau karena salah satu jasa dari air susunya, dan juga yang mana mukjizat ya, karomnya Allah kepada beliau ya, menjadikan air susunya Sayyidatu Halimah ini kenceng buat nyusuinnya Nabi Muhammad SAW. Kalau biasanya ibu-ibu selalu ngomongin tentang ASI seret ya, kalau Sayyidatu Halimah ngerasain banget dengan yang namanya Nabi Muhammad ini adalah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bakal diutus jadi nabi dan rasul ya. Pas masih kecilnya aja udah tampak dari Nabi Muhammad itu perkara-perkara yang ajaib. Salah satunya saat ibunya Nabi Muhammad ini ya mau nyusuin ke Nabi Muhammad, airnya itu udah deras duluan dan gak pernah yang namanya ngerasa seret, sampai kayak apa ya, air susunya itu Masya Allah banjirnya minta ampun, sehingga kalau orang ngelihatnya kayak wow, Masya Allah tabarakallah, anak kalau disusuin insya Allah bakal jadi anak yang cerdas lah jatuhnya kalau cukup air ASI ibu, yang mana menjadi salah satu tameng ya untuk seorang anak, imunnya makin tinggi dan juga jauh dari penyakit, sehingga air susunya Halimah Sa'diyah ini menjadi salah satu pengorbanannya beliau ya untuk Rasulullah di masa kecil ya. Baik, ini juga ada makam Sayyidina Utsman bin Affan. Coba teman-teman cari sendiri siapa sih Sayyidina Utsman bin Affan ya. Saya bikin sengaja biar teman-teman juga penasaran siapa sih ini orangnya gitu. Nah, lalu kita masuk ke Masjid Quba, teman-teman. Ya. Masjid Quba. Jadi kalau kita udah selesai nih ya ngomongin aplikasi Ba'alawi ya untuk ziarah-ziarah. Nah, ini kalau ziarah Ahli Baitin Nabi, ziarah awal ada bacaannya. Ini punyanya Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafid. Nah, assalamualaikum gitu. Salam ke mereka. Kenapa sih Ustazah salam kepada orang-orang ya? Kenapa sih kita perlu salam sama orang-orang udah wafat gitu? Pernah nggak kebayang salam ke orang yang wafat? Emang mereka bisa jawab salam? Iya jawabannya. Kenapa begitu? Karena yang sesungguhnya ya, kematian yang kita sebut di alam dunia itu pas pindah alam ke alam barzakh, semuanya masih dalam keadaan sadar dan dapat melihat kondisi orang-orang yang ada di bumi ya, apa yang mereka kerjakan, dan dapat menjawab salam apabila nanti misalkan ada orang ngirim Fatihah, itu menjadi cahaya bagi mereka di alam kubur. Baik. Nah, sehingga salam ini pun sangat dianjurkan, segimana Nabi Muhammad pun ngajarin kita saat kita berziarah kita membaca doa. Nah, ziarah ummahatul mukminin, assalamu alaikunna ya sayyidatina ummahatul mukminin. Nah, itu doa-doa. Pas kita misalkan udah di depannya buat ziarah ummahatul mukminin atau istri-istrinya Nabi, tinggal baca aja. Kalau misalkan waktunya panjang nggak apa-apa. Mau kita riyadhah atau kita benar-benar gunain waktu kita buat baca di depan sini, mungkin habisnya setengah jam kalau mau semuanya. Kalau udah terbiasa ya lidahnya cepat baca bahasa Arab. Itu pemakaman baki, teman-teman. Nah, tempat-tempat ziarah di Madinah pun banyak nih, Masya Allah. Nih ziarah Masjid Quba, Fatih. Nah, teman-teman, sebenarnya saya pun ngapain juga ya mau nulis-nulis kayak gini lagi. Cuman ini kayak materi aja gitu. Cuman kalau teman-teman udah langsung kepepet, udah berada di kota tersebut, tinggal gampang buka aja aplikasinya ya. Ada ziarah Masjid Quba, Masjid Al-Fath ya, ziarah Imam Ali Al-Uraidi, tapi saya nggak pernah ziarah ke imam ini ya, saya nggak pernah. Lalu ke ziarah Masjid Salman Al-Farisi juga belum pernah. Ziarah ke Masjid Fatimah Zahra alhamdulillah udah pernah. Ziarah ke Masjid Al-Jum'ah udah kayaknya, udah. Lalu ziarah Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah ya, ini yang saya nggak tahu di mana. Nah, jadi tergantung. Ziarah tempat-tempat Madinah nih banyak ya. Kenapa sih nggak misalkan ke tempat-tempat yang heboh gitu kan?
tempat-tempat heboh nih kayak misalkan tempat hiburan lah, kayak misalkan kita mau refreshing, tapi maaf tempat-tempat refreshing orang muslim itu dengan mengingat kematian teman-teman. Refreshingnya ngeliatin kisah-kisah perjalanan orang soleh yang bisa kita ambil cerita dari mereka, gimana sih kehidupan itu, biar dapat kita husnul khatimah, sehingga kita datengin aja makam beliau dan pelajarin gimana sih sejarah kehidupan beliau, wafatnya dalam keadaan gimana. Ada yang wafatnya dalam memperjuangkan keislaman beliau ya, kayak misalkan ahlu badar ya, atau misalkan pas kita ziarah ke perang Uhud ya, gimana perjuangan mereka mempertahankan keimanan, gimana mereka sangat-sangat patuh atas perintah Allah untuk berperang ya, yang mana kemuliaan itu besar, di mana orang-orang pada takut buat berperang ya, untuk membela agama. Di sana orang-orang terkubur dalam keadaan syahid, yang mana Allah muliakan, jasad-jasadnya mewangi di dalamnya. Jadi jangan heran kenapa kita dianjurkan untuk berziarah orang-orang soleh ya, karena itu tadi kita ngambil pelajaran tentang kematian yang mulia, seperti itu ya. Nah, saya balik lagi. Untuk aplikasi tuntunan ziarah ini ada di kota Mekah, Madinah, dan juga di kota Tarim ya. Misalkan teman-teman ada ngambil paket, misalkan ada paket nih umroh plus Hadramut atau Tarim. Nah, kalau kota Tarim sendiri dia ziarahnya keturunannya Nabi Muhammad ya, keturunannya Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih ada ya. Ziarah kota Tarim seperti ini. Pemakamannya, petanya juga gimana. Nah, ini ada petanya, kharitoh. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah kebetulan juga ini negeri yang sempat saya tinggal selama 5 tahun ya. Dan alhamdulillah dikasih rezeki buat ke Tarim, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau Masjid Quba ini apaan sih Ustazah? Apa yang kita pelajarin di Masjid Quba gitu? Apakah sebenarnya ada cerita? Iya dong. Nah, jadi di sini ada ceritanya teman-teman di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba sendiri masjid yang mana dibangun oleh Nabi Muhammad ya. Jadi Masjid Quba ini terletak di perkampungan teman-teman, pas sebelum masuk ke ke kota ya, masih lewat perkampungan. Maka di situ Nabi Muhammad bangunin masjid. Ya kira-kira kalau misalkan dari bandara itu 3 km ya. Nah, kalau kita biasanya dari penampakan dari luar, ini fotonya saya ambil sendiri ya waktu saya berangkat ke sana. Jadi intinya tuh dia ada 4 tiang ya, yang mana tanah ini pun tanah yang subur. Kalau biasanya kita ke Madinah ngeliatin banyak banget masjid-masjid tapi nggak ada pohon korma yang rindang kayak gini. Tapi di Masjid Quba, masya Allah tabarakallah, barokahnya itu apa? Air di situ lancar, ditambah juga tanaman itu subur, minta ampun, dan bagus-bagus banget spot buat kita lihat pemandangannya Masjid Quba yang ada sekarang. Jadi Masjid Quba ini kayak gini bentuknya ya. Nah, lalu Masjid Nabawi dan masjid lainnya di Madinah tuh nyaris nggak ada tanaman. Tapi kalau Masjid Quba ini masya Allah, depan belakangnya semuanya pohon kurma. Ini teman-teman ya, kurma ya. Sebenarnya nggak berbuah teman-teman. Kalau nggak salah ada yang berbuah, ada yang nggak berbuah gitu. Baik. Tapi itu salah satu kemuliaan masjid ini ya. Dibangunnya kapan Ustazah masjid ini? Jadi Senin ya, pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Nah, ini dibangun awal mulanya dalam perjalanan hijrahnya Nabi, yang mana perjalanannya Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah. Nah, pas sampai di hari pertama di perkampungan Quba, Nabi membangun masjid. Nah, kalau kita tahu bahwasannya Masjid Nabawi itu dibangun juga salah satu masjid pertama ya. Maka kalau di sini Masjid Quba ini lumayan jauh lokasinya dari lokasi kita ke kota Madinahnya, yang mana di situ ada Masjid Nabawi ya, gitu ya. Nah, inilah masjid pertama yang dibangun sama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad sendiri yang ngangkat kayu-kayu dan juga batu-batuannya. Nah, itu bareng-barengan sama sahabat yang lain ya. Dan semasa hidupnya Nabi selalu banget pergi ke sini ya, ke Masjid Quba di setiap hari Sabtu, Senin dan Kamis. Pas Nabi wafat, sahabat pun mencontohkan atau meniru Nabi Muhammad
menziarahi masjid ini dan melakukan sholat di dalamnya. Dan juga ada keutamaan-keutamaan yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad ditetapkan ya, annahu kana yazur Quba kulla sabat. Nabi Muhammad itu selalu seringnya ya menziarahi atau sholat ya di Masjid Quba itu setiap hari Sabtu, baik itu naik kendaraan atau masyian atau berjalan kaki. Nah, Nabi Muhammad pernah bilang nih, untuk orang yang toharoh ya atau misalkan bersuci, salah satunya berwudu ya dari rumahnya, terus datang ke Masjid Quba, dia sholat 2 rakaat ya, maka pahalanya segimana pahala umroh. Maksudnya adalah keutamaannya segimana orang berumroh ya, itu dia. Maka pahalanya jadi semisal aja, misalan tuh orang misalkan ya dia udah ambil wudhu sholat 2 rakaat, ada yang bilang boleh juga 4 rakaat ya, yang mana kalau misalkan orang 4 rakaat itu lebih ajib tuh, lebih bagus lagi ditambahin. Nah jadi di Masjid Quba ini karena kita mau banget keutamaan atau fadilahnya sholat di Masjid Quba, maka tinggal kita contohin aja dari perkataan Nabi untuk melakukan hal tersebut. Nah, keutamaan masjid ini adalah satu, Rasulullah sangat mencintai Masjid Quba ya, yang mana selalu beliau kunjungi setiap tahun. Lalu yang kedua, Rasulullah pun sering berkunjung ke Masjid Quba, bukan 1 tahun sekali loh, minimal 1 pekan sekali, karena ya perjalanannya masih di daerah kota Madinah ya. Lalu Masjid Quba didirikan atas dasar takwa ya. Jadi Masya Allah banget. Ini pun banyak orang sholat di dalamnya sehingga menjadikan masjid ini mulia banget, rame minta ampun. Khususnya orang Indonesia banyak kan yang ngambil foto-foto bagus di situ ya. Dan juga orang yang ngeliatin masjid itu mendapatkan pahala teman-teman. Segimana Nabi Muhammad pernah membangun dan ngelihatin bangunan tersebut, maka orang yang mencontohkan Nabi Muhammad dari gerak-geriknya saja itu mendapatkan pahala. Lalu lakukan apa saja selama kita mau di sana? Ya udah, pertama wudu ya, lalu niat iktikaf meskipun hanya 5 menit. Nawaitul i'tikaf fi hadzal baiti lillahi ta'ala. Ya, saya niat iktikaf di rumahmu ya Allah karena Engkau. Ya udah, lanjutin buat salat sunnah 2 rakaat ya. Boleh juga nambah 4 rakaat ataupun berapapun yang disanggupin. Nah, lalu kita harus tahu bahwasannya kenapa kita tunaikan sholat di dalamnya, karena kita pengen dapetin fadilah atau keutamaan Masjid Quba dari hadisnya Nabi. Boleh kita niat sholat sunnahnya itu boleh tahiyatul masjid, misalkan berkenaan dengan waktunya waktu duha, maka salat duha mau 12 rakaat di dalamnya pun boleh sunat wudu atau salat sunnah taubat, boleh salat sunnah apa aja boleh ya teman-teman ya. Nah itu selama kita berada di Masjid Quba. Nah lalu yang terakhir, ziarah Jabal Uhud ya, Jabal Uhud. Jadi ini lokasi tempat kejadian perang teman-teman, Jabal Uhud namanya. Jabal artinya gunung, Uhud artinya kejadian tersebut. Dimakamkannya syuhada perang Uhud, ada blok ya, ada blok dari ujung ke ujung dipetakin ya, yang mana ini rapat-rapat semua nih, rapat-rapat semua di pagar. Jadi orang semuanya baik laki-laki ataupun perempuan itu sama ziarahnya dari luar ya, kirim doanya dari luar. Kak please slide sebelumnya mau screenshot boleh, yang ini ya. Baik, sudah ya untuk D90. Baik, saya izin slide selanjutnya ya. Baik, saya bakal ngomongin tentang perang Uhud ya. Sebenarnya ada video teman-teman, boleh kita nonton dulu ya, biar kerasa banget tuh ziarahnya. Kalau tadi ini video Masjid Quba ya. Ini Masjid Quba. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين. Cantik banget. Ini perasaan والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
حافظ. Ini hampir mirip sama masjid yang namanya Masjid Kiblaten, tapi hampir saya kurang bisa membedakannya. Tapi ini yang harus kita pelajari nih. قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تكون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Seperti itu ya. Baik, kita masuk lagi. Nah, di sini dia. Jadi anggap deh ini Jabal Uhud ya. Sebenarnya kejadiannya tuh ada di samping sini teman-teman. Cuman yaitu kita sebenarnya pas udah sampai ke tempatnya tuh bisa liatin langsung di mana sih terjadinya perang Uhud. Jadi masya Allah saya punya petanya sendiri, peta yang namanya peta perperangan pas perang Uhud ya. Dan itu agak sulit dijelaskan karena lewat buku yang tebal sekali. Namun ini kita bisa baca bareng-bareng ya. Yang mana ini ajib banget nih kalau kita ngomongin tentang pemberontakannya orang-orang kafir. Yang mana nih ceritanya, singkat cerita nih daripada panjang-panjang ya, baca. Singkat cerita, suatu hari ada komplot-komplotan dari orang-orang kafir yang pengen banget balas dendam sama orang-orang mukmin. Yang mana pas dulu nih mereka ada namanya perang Badar, mereka kalah. Sehingga kekalahan ini menjadikan banyak banget dari keluarga-keluarga orang kafir ini wafat dan juga kehilangan harta dan segala macam kesedihan. Yang mana orang-orang mukmin tuh nggak tahu kejadian tersebut ya. Ya yang kita tahu kan kita sudah menang gitu aja. Nah, suatu hari karena memang bersiasat ingin membalas dendam, terjadilah perang Uhud. Perang Uhud. Yang mana di sini perjuangan orang mukmin ya, yang mana jumlahnya itu sedikit sekali, tapi yang karena kepintarannya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini pintar banget untuk yang namanya mensiasati musuh ya. Yang mana kalau dalam peperangan beliau adalah orang yang paling piawai dalam hal memimpin. Sehingga Nabi Muhammad ini keren banget, udah punya badan yang proporsional, ditambah juga kecerdasan beliau dalam memilih strategi perperangan, sehingga aslinya di perperangan ini umat mukmin menang. Aslinya umat mukmin menang. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini banyak yang wafat gara-gara sejarahnya itu ada sejumlah pemanah. Jadi kan banyak nih pemanah dari balik bukit itu, dari balik yang namanya Gunung Jabal Uhud itu, orang-orang kan mainnya pakai panah ya, membunuh musuh-musuh. Tapi gara-gara ada nih ceritanya sahabat Nabi itu lupa dengan pesannya Nabi untuk tidak meninggalkan bukit tersebut, sehingga mereka lebih milih turun karena ngeliatin kan musuh-musuhnya udah terdampar, udah tergeletak semua, lalu tergiur dengan harta rampasan ya, pengen mereka bawa. Tapi yaitu kan harta rampasan kan nanti dibagi per persenan ya, ada cara pembagiannya teman-teman, sehingga mereka pengen banget ngerebut. Dan kebetulan lagi lupa, bukan karena sengaja ya, karena lupa sahabatnya Nabi, akhirnya turun ya, kecuali komandan Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah yang lain. Nah, saat ngeliatin situasi kayak gitu kan, dimanfaatin lah, kayak ya nggak apa-apa lah ngambil gitu kan, ngambil doang. Ternyata musuh itu akhirnya membidik dari belakang, dikejar mereka dari belakang untuk dibunuh sisa-sisa dari orang-orang yang memanah ini, sehingga ada 70 orang syuhada yang gugur di medan pertempuran ini. Nah, salah satunya tuh ada pamannya Nabi yang namanya Hamzah bin
Abdul Muthalib, yang mana beliau terbunuhnya singa Allah ya. Maksudnya singa Allah ini udah Masya Allah banget kedudukan beliau ya di hatinya Nabi Muhammad, dan juga membelanya Nabi Muhammad ini jor-joran, sehingga beliau dijuluki sebagai singa Allah. Nah, jadi sedih banget ceritanya ini kalau diceritain ya, yang mana ini si Sayyidina ini si pamannya Nabi Muhammad yang bernama Hamzah itu udah dicincang-cincang lah sama musuh gitu. Yang mana ada ceritanya nih, pamannya Nabi Muhammad yang namanya siapa? Yang namanya Hamzah. Nah, pamannya Nabi yang bernama Hamzah ini dicincang sama yang namanya musuh Allah ya. Itu ceritanya serem banget, gimana intinya tuh si musuh ini ngerobekin badannya, terus ngambilin telinganya si Sayyidina Hamzah ya, pamannya Nabi Muhammad tuh dibuatin jadi gelang. Intinya tuh kayak psycho lah, intinya tuh orang-orang psycho yang mana mereka udah parah banget balas dendamnya sehingga membunuhnya tuh dengan sadis. Dan banyak banget pasukan-pasukan yang mana mereka disiksa ya. Kematian beliau tuh bukan hanya dengan tergeletak, tapi dicincang dulu, sehingga ada yang benar-benar dibawa pulang ya, telinga kepalanya dibelah. Hatta nih Sayyidina Hamzah si pamannya Nabi Muhammad, hatinya tuh diambil dan dimakan, lalu dimuntahkan kembali sama si musuh. Nah, seperti itu ya. Ini sedih banget sebenarnya kalau misalkan kita ngeliatin, nyaris kayak waduh kok bisa kalah gitu kan. Cuman ini salah satu cerita yang mana kita ambil hikmahnya ya, tetap buat respect sama pejuang-pejuang Allah yang beliau semua gugur ya, termasuk orang-orang yang syahid wafatnya. Selesai. Ini sebenarnya silakan untuk baca lagi sirahnya, mau nggak mau kita harus belajar lebih dalam. Jadi saya juga sebenarnya perlu murajaah, cuman keburu waktunya ini mepet teman-teman. Baik, untuk teman-teman semua yang mungkin mau bertanya, kita masih tersisa waktu kurang lebih 20 menit ya. Baik, marhaba untuk kakak-kakak ya yang ada yang mau nanya ya. Ada dari Syifa Afiani telat gabung, boleh penjelasan dari awal. Oke, singkatnya ya, kita bahas lebih singkatnya lagi. Maaf teman-teman, kegeser. Baik, kita ngebahas tentang Jannatul Baqi ya. Jannatul Baqi itu adalah perkuburannya keluarganya Nabi Muhammad, sahabat, dan juga ada yang namanya apa teman-teman, perkuburan umat muslimin. Lalu untuk ziarah Jabal Uhud, Masjid Quba, Masjid Baqi, Kiblatain, sebenarnya masih banyak banget yang namanya masjid-masjid, cuman nggak bisa saya jelasin semuanya, keburu habis waktu. Nah, saya pengen banget buat teman-teman nih, kalau mau lihat kembali ya, apa sih gambarnya Usada, boleh kasih gambar lihat gitu kan, boleh. Cuman ini lebih ke yang diziarahin, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Jannatul Baqi ya, dan juga Jabal Uhud. Nah, sehingga untuk teman-teman yang mau ke Jannatul Baqi itu tahu dulu Jannatul Baqi itu di mana lokasinya. Kalau misalkan laki-laki ya, khususnya laki-laki udah ngerti, oh Jannatul Baqi di sini, cara untuk berziarahnya lewat pintu A, B, C, D ya, ini pintunya. Lewat pintu depan ya, yang ada kayak altar kayak gini. Nah, itu tinggal masuk. Lalu ada penjelasan di dalamnya gimana sih cara untuk berdoa di sana ya, untuk mendoakan, mengirimkan Fatihah ya, salam kepada ahli kubur. Nah, lalu kalau misalkan mau lebih simpel, tinggal download aplikasi Ba'alawi. Ini aplikasinya Masya Allah ajib banget ya teman-temannya, buat berziarah kemanapun kita pergi. Nah, di sini ya, di aplikasi Ba'alawi ada tulisan tuntunan tuntunan ziarah. Sehingga kalau pas kita buka, klik, nanti kebuka ada yang Mekah,
ada raudhah ya. Ini hajun sama ma'la. Yang di sini ada tentang raudhah ya, pemakaman di sana, tentang hujrahnya Nabi, pemakamannya Nabi Muhammad. Lalu ada pemakaman Baqi ya, keturunan-keturunannya Nabi dan juga istri-istri Nabi, sahabat dan macam-macam di dalamnya, dan tempat-tempat ziarah lainnya di kota Madinah. Ini aplikasi Ba'alawi teman-teman ya, boleh di-download. Nah, lalu ini ziarah Baqi ada doanya yang paling simpel. Kalau mau lebih simpel juga ada ya. Cuman udah tinggal kalian baca aja kalau udah download aplikasinya ya. Itu yang lebih bagus sih. Kalau yang ini saya ambilnya dari kitab Dalil Mu'tamir wa Zair dari dari Ustadz Saleh bin Matran ya. Nah, ini dari yang saya pakai Travel Maunah dari Tarim ya. Nah, ini bacaan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa atakum ma tu'adun wa dan muajjiluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, lalu doa-doa seperti ini sebenarnya dianjurkan ya saat berziarah di kuburan apapun. Lalu kita harus tahu apa sih yang sebenarnya diziarah itu siapa aja. Nah, di aplikasi pun udah jelas ya, lebih banyak dan lebih lengkap, elit banget gambarannya, dan juga ini gambaran dari dalam, yang mana sebenarnya untuk perempuan ya itu nggak bisa masuk teman-teman, jadi nggak apa-apa, masih bisa lihat dari luar sini, dari pagar-pagar. Nah, itu singkatnya. Dan Masjid Quba, cerita singkatnya adalah masjid yang mana Nabi Muhammad pas lagi hijrah dari Mekah ke Madinah ya bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itu sampai di sebuah perkampungan bernama Perkampungan Quba, dan Nabi Muhammad membangun masjid ini. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwasanya orang yang berwudu ya dari rumahnya atau berwudu, memiliki wudu, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat ataupun berapa rakaat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan sebagaimana pahalanya itu semisal dengan pahala berumroh. Seperti itu ya. Jadi disunahkan untuk sholat di dalamnya sebagaimana isi hadis tersebut. Nah, lalu seperti yang saya kasih tahu, dengan apa runtutannya: wudu, iktikaf, niat saja ya, niat iktikaf, lalu melaksanakan sholat, dan sholat sunnahnya boleh dengan sholat sunnah apa saja. Dan ini adalah ziarah Jabal Uhud, yang mana Jabal Uhud ya, Jabal artinya gunung, Uhud artinya perperangan ya, Jabal Uhud, Gunung Uhud yang menjadi lokasi perperangan saat itu. Nah, lalu teman-teman bisa misalkan ingin memperdalam lebih, mau nggak mau harus baca sirahnya dulu. Gimana sih panjangnya perjalanannya sirah Nabi Muhammad, tentang dari awal peperangan dan tempatnya, lokasinya gimana gitu ya. Ada dari D90. Lebih baik kita ikut ziarah, city tour, atau perbanyak ibadah di masjid saat di Madinah, Ustazah? Baik, saya akan jawab ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada waktu banyak buat kita perbanyak ibadah, maka sangat-sangat dianjurkan kita berada di Masjidin Nabawi. Kenapa begitu? Karena yang namanya ziarah itu mungkin gak harus berlama-lama. Ziarah itu cukup sebentar saja. Salah satunya misalkan nih, kita mau ziarahnya ke luar dari Masjidin Nabawi, yang mana keluar dari Raudhah dan juga nggak deket sama yang pemakaman Baqi. Kita harus perlu yang namanya budget ya. Kalau misalkan turnya nyediain bus, maka berangkatlah, diniatin. Kalau misalkan bukan fokusnya lebih spesifik ke city tournya, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk city tour ini. Kenapa? City tour keliling kota Madinah itu mengambil ibrah. Jadi kita juga harus memenuhi akal kita, ruh kita untuk tadabbur ya. Jadi boleh tetap imbangi antara ziarah dan perbanyak ibadah. Salah satunya pas di Masjid Nabawi, kalau bisa jangan pernah tinggal buat sholat 5 waktu ya, 5 waktu khususnya. Nah, apabila uzur karena sedang berziarah, setidaknya jangan tinggalkan untuk sholat berjamaah ya selama di sana. Seperti itu. Jadi intinya 50-50 ya. Perbanyak ibadah iya, dan juga perbanyak ziarah untuk mengenal lebih ya tentang apa-apa yang dilihat Nabi Muhammad dan jejaknya Nabi Muhammad, itu juga penting. Baik, untuk teman-teman mungkin mau lihat dong sudah spill yang lain, masjid-masjid yang lain ya. Baik, ada yang namanya masjid ya, yang mungkin teman-teman setidaknya harus lihat lah gitu. Ini mana ya masjidnya ya, dari sini. Baik, nih
Di sini ada masjid, namanya Masjid Al-Ghamamah, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat id, istisqa dan mensolati jenazah Raja Najasyi. Jadi Nabi Muhammad itu bisa nerawang masa depan. Nah, yang mana sebelum wafatnya Raja Najasyi, Nabi Muhammad udah bilang bahwasannya Raja Najasyi ini akan wafat. Sehingga waktu wafat pun akhirnya Nabi yang nyolatin ya di sini. Lalu kita bisa lihat lagi nih. Di itu masjidnya ya. Ada namanya Masjid Kiblatain ya, ada masjid banyak banget sebenarnya, banyak banget masjid-masjid, sampai saya pernah ketemu Masjid Bilal bin Rabah ya. Cuman foto-fotonya ini sangat banyak tenggelam di laptop yang lain. Nih kalau gambaran Masjid Ghamamah ya, masjid ini, Masjid Al-Ghamamah kan tadi ya. Nah kalau dari dalamnya kayak gini gambarannya. Sholat aja 2 rakaat, kita ngambil keutamaan segimana Nabi Muhammad pernah sholat di sini. Kita niatin pengen ittiba Nabi Muhammad ya, pengen ikutin jejaknya Nabi Muhammad yang pernah sholat di sini. Jadi dapat pahala karena kita ikutin fi'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada namanya Masjid Sayyidah Aisyah, Masjid Sayyidah Fatimah, mana ya? Masjidnya Sayyidah Fatimah. Coba saya klik dulu ya. Ini ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Masih di Madinah nih teman-teman, masih di Madinah. Lanjut. Ada tulisannya enggak nih ya? Yang ini. Nah, ini ada namanya Masjid Kiblatain, teman-teman. Ada Masjid Kiblatain. Nah, Masjid Kiblatain itu artinya apa? Masjid yang memiliki 2 kiblat. Teman-teman mungkin belum tahu ya Masjid Kiblatain atau udah pernah ngeliatin Masjid Kiblatain, maka kita cari yang dari depannya Masjid Kiblatain itu gimana sih Ustazah? Masjid Kiblatain saya nyimpen nggak ya? Masjid Kiblatain kayaknya saya nggak nyimpen kalau yang dari depannya. Masjid Kiblatain. Coba kita cari. Nanti kita cari ya. Tapi yang penting intinya di dalam sini yang saya akan ceritakan adalah Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain memiliki 2 kiblat. Dari pintu yang seberang dan pintu seberang ya. Seberangnya ada 2 kiblat. Yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis ya. Nah, ini Baitul Maqdis nih, ngadep dulu kan kita kiblat kita itu ke Baitul Maqdis atau di Palestina ya. Nah, di Baitul Maqdis dulu kita ngadah kiblat. Pas itu Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah untuk bisa pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, sehingga Allah pun mengabulkan permintaannya Nabi Muhammad, sehingga berpindah dari yang namanya Masjidil Aqsa ya, dari kita ngarahnya dulu ke Masjidil Aqsa akhirnya ke Masjidil Haram, sehingga kalau kita ngadep ke pintu ini kita sholatnya ke Baitul Maqdis, kalau ke sampingnya lagi, kalau seberangnya itu ke Masjidil Haram, seperti itu teman-teman. Mana lagi ya? Ini dalamnya masjid apa teman-teman ya? Saya ingat-ingat lagi. Ini nggak ada tulisannya. Soalnya alhamdulillahnya saya sempat ziarah ke banyak masjid. Jadi ini pun udah bertahun-tahun lamanya. Jadi saya mengingat-ingat kembali ini di mana ya gitu. Kalau nggak salah ini masih Masjid Kuba kayaknya dalamnya. Interiornya seperti ini kalau nggak salah. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Ini yang kalau Masjid Kiblatain mihrabnya ya. Mihrabnya Masjid Kiblatain yang mengarah ke Ka'bah. Kalau tadi ngarahnya ke Masjidil Aqsa, yang ini menghadapnya ke Masjidil Haram, yang mana terdapat Ka'bah sebagai patokan yang namanya kiblat ya. Gitu. Masya Allah, ini ajib banget. Jadi pas udah sampai di situ kita dapetin ya sholat di dalamnya. Itu nikmatnya luar biasa. Salah satunya fasilitasnya oke, masjidnya aman ya. Masjidnya dingin, lalu suasananya adem
aroma di dalamnya pun wangi luar biasa. Teman-teman yang kalau sholat di situ rasanya nggak mau pulang, lebih baik tidur di sana kayaknya daripada hotel. Saking nikmatnya berada di masjid ya, ketenangan tuh ada aja gitu. Masya Allah. Seperti itu Madinah. Nah jadi untuk spot yang ini, sebentar teman-teman, untuk spot Madinah ini teman-teman, ini bagus banget. Kalau misalkan ada sempet ya bawa istri, misalkan mau jalan-jalan, segimana Nabi Muhammad dulu bawain Sayyidah Aisyah jalan-jalan pas malam-malam ya, romantisan. Nah, malam minggu boleh nih duduk di sini. Ini masih di depan altarnya Masjidin Nabawi, cuma kita harus jalan kaki biar bisa dapat spot ini ya. Assalamualaikum Sada. Kalau yang udah pernah ke sana pasti kebayang apa yang lagi diceritain. Iya bener. Masya Allah. Rasanya kayak balik lagi. Bener. Ada rasa rindu, pengen nangis, pengen balik. Tapi cukup pas kita terkenang ya Nabi Muhammad. Ya Allah, perjuangannya indah banget. Menjadi salah satu sisi kota terindah yang mana kota-kota lain gak jadi pilihan, tapi Allah memilih kota Madinah ini sebagai tempat dikebumikannya Nabi Muhammad, dan juga menjadi salah satu histori orang Islam dengan kebanggaannya masing-masing ya, yang mana banyak banget terjadi perperangan di Al-Madinah ini, yang mana perperangannya ini perang-perang yang mulia, yang mana mengalahkan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang bangkang sama Allah, yang menjadikan juga ada banyak cerita orang-orang kafir tersebut masuk ke dalam Islam. Salah satunya Raja Najasyi ya. Raja Najasyi itu dulunya masih belum bisa menerima Islam. Lalu setelah Nabi Muhammad mendakwahi ya umat-umat di sana untuk masuk kepada agamanya Islam ya, agama kita, sehingga banyak pula yang masuk. Jadi intinya ada dua. Di situ ada orang yang beriman dan juga ada orang yang kafir atau menentang, sehingga kita cuma bisa ngambil ibroh, ngambil yang namanya pelajaran. Nah seperti itu ya. Banyak banget sebenarnya masjid-masjid, cuman kebetulan kalau misalkan teman-teman ya itu punya waktunya sedikit, nggak usah bertele-tele, cukup perbanyak aja buat ziarah ke Nabi Muhammad, meskipun dari luar ataupun mukus atau yang namanya duduk di Masjidin Nabawi buat sholat, buat ya tidak meninggalkan hal-hal yang berkenaan dengan kesunahan-kesunahan, karena yang paling afdol dari yang manapun ya, tinggal dan sholat di sana di Masjidin Nabawi daripada masjid-masjid yang lain, itu lebih afdol di Masjidin Nabawi. Cuman teman-teman juga nggak bisa menyampingkan yang namanya city tour. City tour ini bagus banget buat apa? Memperdalam keilmuan kita ya, untuk menambah imun dan juga gizi kepada otak, ditambah juga yang namanya jalan-jalan itu perlu ya, mengambil cerita-cerita kisah orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih tersisa 7 menit teman-teman. Nah sebenarnya juga saya punya rekomendasi buat nonton ya, buat nonton. Cuman sayang banget, andai kata ini ada subtitle Indo, pasti teman-teman mau nonton. Kita cari ya, sebentar. Baik, Ar-Ruwad, Aram TV. Ini sebenarnya saya suka banget nonton ini setiap tahun ya, yang mana juga di sini banyak ngomongin tentang Madinah, Mekah. Sebentar ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ada namanya Aram TV teman-teman, kelihatan ya, ini di YT ya. Nah buka aja Aram TV, ini ngomongin tentang Madinah Munawwarah. Dia ngomonginnya per slide ini ada yang hampir 1 jam ya, yang mana ini kalau dikebawahin lagi masih banyak ziarah ke makamnya Nabi Muhammad ya. Ini artisnya orang Saudi, yang mana beliau dulu hijrah ya, dari kejahilan beliau sekarang masya Allah udah jadi yang Allah banget lah. Nah jadi beliau banyak banget bikin filming tentang negaranya itu Arab Saudi, dan beliau ini cintanya Allah juga ke Nabi Muhammad. Bagus banget deh kalau ditonton. Nah juga ada tentang Masjidil Haram.
beliau juga ya, salah satunya yang saya ambil ceritanya, kalau sebenarnya beliau ini benar-benar istiqomah lah orangnya buat kebaikan. Yang dulu sebelumnya tuh dibilang-bilang ya seperti artis biasanya gitu, yang mungkin pernah salah ya, yang pernah jatuh, lalu beliau bertaubat dan juga memperdalam tentang kisahnya Nabi Muhammad. Nah, ini yang nonton ada 8 juta segala macam ya. Ini Masjidil Haram. Cuman sayang banget teman-teman, ini nggak ada subtitlenya. Tapi kalau teman-teman mau nonton doang, cuma ngeliatin Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ini rekom banget ya. Nih, kita lihat ininya aja lah, Thala al-Badr. Jadi rindu banget sama Madinah teman-teman. Jadi ada yang nanyain, ini siapa nama artisnya ya? Ahmad Syugairi namanya. Ahmad Syugairi. Ini Ahmad Asy-Syugairi ya teman-teman ya. Ada kelihatan nih Ahmad, kalau bahasa Arabnya Ahmad Asy-Syugairi. Cuman biasanya orang Hadramut bacanya Segairi, pakai qaf ya bisa. Tapi kalau kita bacanya Ahmad Asy-Syugairi ya, Ahmad Syugairi. Ini pas bulan Ramadan beliau ngomongin tentang Madinah. Sebenarnya saya ada niatan pengen banget ngeterjemahin ini, ngasih subtitle. Cuman berhubung kayaknya sangat panjang waktunya untuk ngisi-ngisi kayak gini ya. Jadi beliau ini Masya Allah tabarakallah, banyak banget dari zaman dulu beliau muda ya, pas beliau hijrah itu video-video beliau ngetrend se Arab Saudi, dan juga akhirnya banyak dipakai sama orang-orang yang lain. Ahmad Asy-Syugairi ya teman-teman ya nama artisnya ya. Nah, Ahmad Asy-Syugairi pakai qaf. Baik. Nih. Ada lagi nggak ya Minal Madinah? Ini teman-teman, kalau gambarannya apa sih yang ini? Maaf teman-teman. Saya tutup dulu, ada iklan. Lengah dikit, baju Sebentar. kotor makin numpuk, bikin tantrum. Baju sekolah anak, seragam kantor bakso, baju rumah, baju bola Oke, bakso. lewati. Baik. Maaf ya iklan tadi. طبعا عندنا مشروع أيضا جميل أنسنة المدينة المنورة، وهو تطوير الأحياء القديمة، ولكن تطويرها مع الحفاظ على الإنسان هو المحور يكون لهذا التطوير، ومع الحفاظ على التراث. نلاحظ أن المباني هنا اتطورت، كانت هنا هذه المنطقة جدا يعني من كذا سنة كانت جدا سيئة المنطقة هنا، وكان فيها مشاكل كثير اجتماعية، والمباني كانت حالتها حالة، فتم تطويرها. ولكن لما تشوفها ما تحسب أنه هذا حي جديد، لأنه المباني حافظوا على الأصالة في المعمار المديني، اللي هو كان البناء دائما يبدأ بحجارة وبعدين بطين ولبن، وهكذا نفس الشيء
في المباني المحدثة. أكثر من 600 مبنى تم تحسين واجهته في 20 منطقة سكنية في هذا الحي. فشوفوا هذا المبنى كيف كان زمان وكيف صار الآن. Ini beliau bilang bahwasannya coba kalian lihat dulu ya, bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah itu segimana before afternya semakin diperbaiki, semakin diperindah, dan juga akhirnya zaman sekarang kalau orang ngeliatin Madinah itu udah indah banget kayak gitu. Intinya kata beliau kayak gitu ya. وحنلاحظ كمان توحيد الخطوط. عملوا خط الآن هو فونت موجود، فونت خط المدينة. كل المحلات في هذه المنطقة مستخدمة الواجهة دي نفس الشكل نفس الخط، وهذا الخط هو خط المدينة مستوحى من الخط المستخدم في مصحف. Itu hanya sekedar ya untuk teman-teman yang mau tahu kalau beliau lagi ngomong tuh gimana, seperti itu. Namanya Ahmad Asy-Syuqairi, kalau ngetik pakai bahasa Arab aja biar nggak kemana-mana ya, nggak random si Google-nya ngasih gitu. Jadi ini judulnya Ihsan Minal Madinah, kebaikan dari kota Madinah ya. Yang mana ada juga nih Haram, Masjidil Haram ya. Beliau jadi beliau mau ngerasain gimana sih jadi khodim di Masjidil Haram ya. Nah, ini gambarnya. الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المفسرين قالوا الطهارة ليس فقط طهارة معنوية ولكن أيضا طهارة مادية. لذلك حنبدأ بموضوع النظافة. كيف تنظف مساحة ضخمة بهذا الحجم وأعداد بالملايين قاعدة تيجي المكان ومكان لا يغلق أبدا يعني. Nah, jadi intinya beliau pun ngomongin intinya di sini tentang kebersihan, bersih-bersih itu gimana sih, tentang haula Makkah gitu, yang khususnya di daerah Ka'bah. Jadi beliau nyapu-nyapu kerjanya di situ ya teman-teman ya. Padahal beliau artis gitu, tapi beliau masya Allah pengen jadi bagian orang yang khidmah sama masjid yang mulia ini, rumahnya Allah. Baik, itu ya, sekian ya teman-teman ya. Hanya sekedar rekomendasi, kalau sebenarnya nanti ada kabar ini udah ada yang bisa nerjemahin ke Indo ya, ada subnya, nanti saya kabar-kabar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Makasih ya teman-temannya udah bergabung. Sekarang sudah saatnya kita berpisah. Nah, nama aplikasi yang di-download apa Ustazah? Kalau yang di-download tadi ya teman-temannya, aplikasinya Ba'alawi. Izinnya. Aplikasi untuk berziarah. Sebentar, oh ini. Baik. Ini download aja aplikasinya Ba'alawi ya. Baik. Dari Foretsa, Masya Allah, doain ya Ustazah, Insya Allah sampai ke sana, amin, biiznillah ta'ala, mudah-mudahan sama orang yang dicintai. Nah, teman-teman semua, Insya Allah udah cukup ya. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan ke-9 dan ke-10 itu ada di hari Kamis dan juga Sabtu teman-teman ya. Baik, jazakillah khair Ustazah. Nah, Kak Dewi, terima kasih juga, sama-sama. Nah, saya izin pamit ya. Untuk teman-teman semua boleh di-download dari sekarang Ba'alawi. Nah, untuk aplikasi yang lainnya nanti saya kasih tahu. Sebenarnya untuk di Indonesia khususnya kita ya yang mau tahu waktu sholat, yang di Indonesia NU Online. Hampir saudaraan ini NU Online sama Ba'alawi aplikasinya. Cuman Ba'alawi lebih jelas sekali tentang ziarah. Dan ini NU Online saya juga pengen tahu ya. Sama sih sebenarnya. Cuman kalau untuk bacaan-bacaan ya, tutorial ibadah ini saya kurang tahu ya. Ini bersuci, sholat, zakat, kematian, umrah. Masya Allah, ini ada teman-teman kalau yang mau umrah ya, tutorial. Nah, kalau ini yang mau belajar umrah lewat online, NU Online ya, Nahdlatul Ulama ya, definisi sejarah dan hikmah ya. Cuman tetap nanti kalau misalkan pas umroh beneran mau nggak mau harus pakai orang biar lebih clear ya keutamaan umroh. Masya Allah, ini ajib banget. Sekarang udah dipermudah ya untuk ibadah kitanya. Nah, rukun umroh dan penjelasannya ya.
lalu wajib umroh dan penjelasannya. Kalau ini tutorial ibadah yang mau bersuci, sholat, zakat, puasa, ini bisa dipelajarin. Ada list videonya juga tadi saya lihat di atas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat untuk pelajaran ke hari ini ya. Jazakillah khair. Naam. Tayyib walakum. Sehat berkah selalu Ustazah. Amin. Makasih Kak Lina ya. Baik, teman-teman semua, insyaallah tidak ada lagi pertanyaan. Berkenaan dengan besok kita bakal mengulang pelajaran ya yang berkenaan dengan umroh ya. Bakal kita buka bab Q&A besar-besaran dan insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Sampai berjumpa kembali di esok hari. Tepat di jam berapa Ustazah? Jamnya sama ya, jam 5.30 sampai jam 7 pagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.